Yao Ming merupakan salah satu pemain yang paling berpengaruh dalam hidup. Mungkin kita mengenal pemain seperti Jeremy Lin di beberapa tahun terakhir. Namun sayangnya, karir Jeremy Lin tak sehebat center bertinggi 229 cm ini. Popularitas dari Liga NBA sendiri meningkat drastis di awal 2000-an. Bersamaan dengan banyak superstar yang datang di tahun-tahun tersebut, seperti LeBron, D-Wade, Chris Bosh, Carmelo, dan termasuk Yao Ming. Yao Ming juga masuk dalam pemain paling berpengaruh dalam basket, karena ia adalah orang yang mempengaruhi berkembang pesatnya dunia basket, serta popularitas basket di Cina, yang merupakan salah satu market terbesar Liga NBA saat ini. Hal tersebutlah yang membuat kita bisa melihat sebuah pertandingan NBA Global Game satu-satunya di Asia, yang dilangsungkan di negara Cina. Namun, sebenarnya sehebat apa sih Yao Ming? Bagaimana bisa seorang pemain Asia yang dianggap tak memiliki postur setinggi serta sebesar serta sekuat benua-benua lain bisa menjadi seorang bintang di NBA? Dampak Yao Ming profesional Cina atau CBA. Ia pun juga sudah dirobatkan sebagai Hall of Famer di tahun 2016. Sebelum masuk ke NBA, ia bermain di liga profesional tertinggi di Cina terlebih dahulu, atau di CBA, tepatnya di Shanghai Sharks di tahun 1997 sampai 2002. Ia mencatat rata-rata angka yang sangat gila, dengan sekitar 30 points per game dan 20 rebounds per game, dengan field goal 76%. Itu artinya, setiap 4 kali menembak, 3 tembakan Yao Ming masuk. Atau setiap 1000 kali menembak, 750 diantaranya masuk. Fantastis bukan? Di umurnya yang ke-21, ia sudah menjadi salah satu pemain terhebat di liga tersebut, dan berhasil membawa gelar juara ke Shanghai Sharks. Akhirnya, Yao Ming didraft di tahun 2002 oleh Houston Rockets. 1 tahun tepat sebelum bintang-bintang NBA masuk di tahun 2003. Ia didraft di urutan nomor 1 di NBA. Para pakar NBA memprediksi ia akan menjadi pemain yang sangat hebat serta berpengaruh di NBA, karena ia sudah punya banyak fans di negaranya yang akan setia mengikutinya. Banyak tim-tim yang ingin mendapatkannya dengan menggunakan trade. Namun tak terjadi satu kesepakatan pun dengan Rockets, sehingga Yao Ming bermain di Rockets musim itu. Di awal-awal pertandingannya di Rockets, ia sempat tak bersinar. Di pertandingan debutnya pun, ia tidak mencetak poin sama sekali, dan hanya mendapat 2 rebounds. Di 7 pertandingan pertamanya, 20 poin, serta mencetak 9 dari 9 tembakannya di malam itu melawan Lakers. Banyak yang bilang itu hanya keberuntungan, karena Shaq, center Lakers, sedang cedera di malam itu. Sebenarnya, sebelum Shaq bertemu dan bertanding langsung dengan Yao Ming, Shaq sudah sering mengejek Yao Ming karena menganggap bahwa kehebatan Yao Ming terlalu dilebih-lebihkan oleh media. Yao Ming baru bertanding langsung dengan Shaq pertama kali di tanggal 17 Januari 2003. Dan sesaat sebelum bertanding, Shaq berkata, "Bilang ke Yao Ming, Ching Chong Yang Wah Ah Soh." Tindakan tersebut sebenarnya merupakan humor bagi Shaq. Namun bagi banyak penduduk Asia, Shaq dianggap melakukan tindakan rasisme. Kombinasi dari kemampuannya bermain basket serta tinggi dari Yao Ming belum pernah terlihat dalam sejarah NBA saat itu, bahkan hingga sekarang. Tinggi Yao Ming adalah 229 cm dengan berat 136 kg. Saat itu, pemain yang memiliki tinggi badan seperti itu sangatlah sedikit. Kalau ada pun, tak ada yang sehebat Yao Ming. Karena kebanyakan pemain bertinggi seperti itu, mereka sangatlah lambat dan tak bisa bergerak dengan lincah. Namun berbeda dengan Yao Ming, ia tergolong cepat dan kuat di tinggi badannya. Tak ada yang bisa menggesernya saat post play, karena kakinya yang sangat besar. Saat pertama kali Shaq bertanding dengan Yao Ming, mungkin itu pertama kalinya Yao Ming bertemu lawan yang sangat susah dan setimpal dengan dirinya. Dari perolehan poin, malam itu Shaq mendominasi jauh dengan raihan 31 poin. Sedangkan Yao Ming hanya 10 poin. Namun yang tak kalah hebat, dalam pertandingan tersebut, Yao Ming mencetak 6 kali blok serta kemenangan melalui overtime. Dan sejak saat itu, hubungan Shaq dan Yao Ming pun semakin membaik. Dan Shaq menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan selama ini kepada pemain asal Cina tersebut. Kehebatan Yao Ming terbukti lagi pada saat voting pemilihan pemain inti NBA All-Star tahun 2003. Saat itu, voting All-Star pertama kali disebarkan dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, dan Cina. Yao Ming pun memperoleh voting terbanyak sebagai starting five, mengalahkan Shaq,
Padahal sebelumnya, Shaq dinobatkan sebagai 3 kali NBA Finals MVP berturut-turut. Yao Ming menyelesaikan musim pertamanya di NBA dengan rata 13,5 points per game dan 8,2 rebounds per game. Namun sayang, ia tak memenangkan Rookie of the Year setelah berada di urutan kedua di bawah Amar'e Stoudemire. Di musim berikutnya tahun 2004, Yao Ming pun semakin mengembangkan semua aspek permainannya. Ia mencetak karir high points-nya pada Februari 2004 melawan Atlanta Hawks dengan 41 poin serta 7 assist dan kemenangan melalui 3 babak overtime. Dan ia pun menjadi starting five lagi saat All-Star di tahun 2004 ini. Yao Ming awalnya datang ke NBA dan dianggap sangat soft oleh banyak pemain. Namun bertahun-tahun selanjutnya, permainan post-nya menjadi lebih dominan, agresif, kuat, serta defense yang bertambah baik. Tak hanya handal bermain post, ia juga merupakan center yang handal menembak. Bayangkan saja, center dengan tinggi 229 cm bisa menembak serta memiliki persentase free throw di angka 83%. Di tahun keduanya, Yao Ming berhasil membawa Houston Rockets ke playoff kembali di urutan ke-7 wilayah barat. Namun sayangnya, di ronde pertama melawan Lakers, Rockets langsung dieliminasi dalam 5 pertandingan. Musim selanjutnya merupakan musim yang lebih gila lagi bagi perkembangan Yao Ming. Houston Rockets berhasil mendatangkan Tracy McGrady. Dua combo ini diprediksi akan membawa tim Houston Rockets melaju lebih jauh di wilayah barat. Namun sayangnya, prediksi memang tak selalu benar, dan tim ini malah berkutat dengan banyaknya cedera. Di tahun 2005 hingga 2009, Rockets selalu melaju ke playoff, namun tak pernah menang melewati ronde pertama. Di rentang waktu tersebut, Yao Ming memiliki permainan terbaik dalam karirnya. Ia memiliki rata 20 points per game di Tracy McGrady. Karena McGrady terlalu sering terkena cedera, bahkan lebih banyak dari Yao Ming. Yao Ming menjadi jangkar pertahanan Rockets, di mana hampir dalam semua karir Yao Ming di Rockets selalu masuk dalam 6 tim teratas defense terbaik. Namun di rentang musim 2005-2011, juga merupakan musim di mana Yao Ming banyak sekali mendapat cedera. Seperti cedera di jempol kaki, patah tulang, cedera lutut. Di tahun 2006, ketika Yao Ming sedang panas-panasnya hingga dijadikan kandidat MVP, ia terkena cedera lutut hingga ia tak bisa bermain saat All-Star. Masuk akal di mana pemain yang tinggi cenderung memiliki tekanan yang lebih besar di daerah kaki dibandingkan pemain dengan tinggi rata-rata. Ia bahkan tidak bermain selama semusim penuh di tahun 2009 sampai 2010. Musim 2010-2011 merupakan musim terakhirnya, di mana ia hanya bermain 5 pertandingan, dan pelatihnya tak mau memainkannya secara berturut-turut. Harus ada jeda beberapa hari. Dan akhirnya, di tanggal 20 Juli 2011, Yao Ming secara resmi menyatakan pensiun saat press conference di Shanghai, komisioner NBA. Kesimpulan di karirnya adalah ia 8 kali masuk All-Star, 5 kali masuk All-NBA Team, serta 19 points per game rata karirnya. Mari kita kesampingkan cedera. Bila ia tak terkena cedera, ia sudah menjadi salah satu center terbaik dalam sejarah sampai tahun 2020 ini. Ia bisa menembak dari semua area, handal di post, jangkar pertahanan Houston Rockets. Memang ia tak pernah memasukkan tembakan 3 angka sekalipun. Namun bila ia bisa bermain sampai saat ini, ia pasti akan bisa menembak 3 angka dengan jitu seperti Brook Lopez, Joel Embiid, Nikola Jokic, dan lain-lain. Mungkin bila Anda melihat statistik, ia memang tak pernah memimpin statistik apapun dalam liga. Namun, ia tetap sangat berpengaruh dalam membawa Rockets menjadi lebih sukses dalam karirnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.